Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, video ini disusun oleh Hena Azaria Khairani Bahtiar dari kelas 11. Dengan judul, Perbandingan Karakteristik Urin pada Kondisi Dehidrasi dan Hidrasi, serta kaitannya dengan pentingnya kebersihan setelah buang air kecil. Tubuh manusia memiliki sistem ekskresi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan melalui urin. Selain itu, menjaga kebersihan juga merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kaitannya? Mari kita bahas bersama. Tubuh manusia memiliki sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme. Salah satu organ utamanya adalah ginjal yang menghasilkan urin. Kenalin! Ini ginjal, pahlawan yang diam-diam kerja setiap hari. Darah masuk ke ginjal, membawa zat sisa metabolisme. Glomerulus menyaring darah berdasarkan ukuran. Zat kecil seperti air dan urea bisa lewat. Zat protein dan sel darah tetap di pembuluh. Ini urin primer, masih banyak zat penting. Filtrat masuk ke tubulus untuk diproses. Zat penting diserap kembali. Lalu, air diserap melalui osmosis. Agar tubuh menjaga zat berguna tetap ada. Bagian turun menyerap air. Dan bagian yang naik berfungsi untuk menyerap garam. Ginjal membentuk gradien osmotik. Lalu, zat sisa ditambahkan ke tubulus. Dan ginjal membuang racun dari tubuh. Dan pengaturan terakhir terjadi di tubulus distal. Lalu, hormon membantu mengatur keseimbangan air. Lalu urin menuju ureter. Ginjal menjaga keseimbangan cairan dan ion. Dan urin dikumpulkan di tubulus kolektivus. Lalu terbentuklah urin sesungguhnya. Tanpa ginjal, tubuh tidak bisa bertahan. Minum air yang cukup ya. Lalu, apa hubungannya jika kita tidak meminum air dengan cukup air? Urin gelap menandakan dehidrasi, sedangkan urin jernih menandakan tubuh cukup cairan. Di kondisi hidrasi, urin jernih dan encer. Sedangkan saat dehidrasi, urin menjadi pekat, gelap, dan berbau lebih kuat. Semua ini dikendalikan oleh hormon ADH. Saat kamu kurang minum, tubuh menahan air agar tidak terbuang. Akibatnya, zat warna seperti urokrom menjadi lebih pekat karena sedikit air. Itulah yang membuat urin jadi gelap. Gunakan metode Pure-E. Warna 1-3 aman, 4-6 tanda dehidrasi, 7-8 berbahaya. Jika dibiarkan, ginjal bisa bekerja terlalu keras dan risiko batu ginjal meningkat. Solusinya sederhana, minum air yang cukup setiap hari. Jangan tunggu haus. Cek warna urinemu, jaga hidrasimu, dan jaga ginjalmu. Menjaga kesehatan tubuh itu penting. Namun dalam Islam,
Menjaga kebersihan juga merupakan bagian dari ibadah. Air kencing termasuk najis, sehingga wajib dibersihkan setelah buang air kecil. Allah bersabda, kebanyakan siksa kubur disebabkan karena tidak menjaga diri dari air kencing. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga mengingatkan agar berhati-hati dari percikan air kencing. Riwayat Abu Dawud. Hadits ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan setelah buang air kecil merupakan kewajiban dalam Islam. Dalam ilmu fikih, kebersihan dikenal dengan istilah toharah, yaitu bersuci dari najis dan hadas sebagai syarat sah ibadah. Istinja adalah cara bersuci dengan membersihkan najis menggunakan air hingga hilang warna, bau, dan zatnya. Pertama, membersihkan bagian yang terkena najis dengan air bersih. Kedua, memastikan tidak ada sisa najis yang tertinggal. Ketiga, menghindari percikan urin dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari adab. Menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman dan mencerminkan ketaatan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu biologi dan ajaran Islam saling berkaitan dalam menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Proses pembentukan urin meliputi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pada kondisi dehidrasi, urin lebih pekat dan berwarna gelap. Sedangkan pada hidrasi, urin lebih jernih dan berwarna cerah. Dalam Islam, menjaga kebersihan dan bersuci setelah buang air kecil merupakan kewajiban berdasarkan hadits dan ilmu fikih. Dalam menjaga kebersihan bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Ilmu dan agama saling melengkapi dalam kehidupan. Dengan menjaga hidrasi dan kebersihan, kita dapat hidup sehat sekaligus meningkatkan kualitas ibadah.